Juri mari lihat kesalahan dari lawan. Beberapa sanggahan. Satu, oke, mereka pada akhirnya bilang kalau bantuan konsumtif ini pada akhirnya nggak akan bertahan lama karena ini akan bertahan cuma beberapa hari aja, sehingga ini akan memberikan negara karena pada akhirnya banyak anggaran yang akan dikeluarkan dan untuk pemberian bantuan konsumtif jangka pendek ini pada akhirnya. Lalu apa respon kami? Aku rasa justru itu poin plusnya pada akhirnya. Karena tujuannya kan pada akhirnya buat nyegah orang nggak jatuh miskin, bukan buat orang kaya pada akhirnya. Maka aku rasa kalau logika itu digunakan, maka artinya kita juga harus stop pembangunan tol dan lain sebagainya, karena kita sadar akan adanya kasus korupsi dari proyek itu pada akhirnya. Tapi maka mereka gagal dalam bangun itu. Tapi yang kedua, mereka juga bilang, oh nggak ada alasan kalau orang nggak punya skill yang dibutuhkan karena pemerintah udah ngasih sekolah 12 tahun, bahkan ngasih kesempatan untuk kuliah gratis dan lain sebagainya. Tapi aku rasa banyak akhirnya kita lihat di status quo, banyak hari ini lulusan SMA dan SMK pada akhirnya mereka kuliah tapi jurusannya itu nggak nyambung dengan apa yang diperlukan dari kebutuhan kerja formal bernilai tambah tinggi ini pada akhirnya. Artinya aku rasa sekolah ada, tapi pada akhirnya juga anak-anak miskin di pedesaan itu sering putus sekolah karena padanya ya mereka harus membantu orang tua mereka punya tuntutan pada akhirnya. Tapi yang ketiga, mereka juga bilang, oh akses ke perguruan tinggi negeri udah luas kok dan sudah semasif itu pada akhirnya, dan persepsi orang terkait kekurangan sumber daya manusia itu adalah ilusi semata, karena pada akhirnya anak-anak di desa atau di kampung juga padanya bisa akses. Tapi apa respon kami? Aku rasa anak desa, oke, kita amini kasus mereka, tapi aku rasa anak desa oke, anak desa tuh bisa daftar PTN perguruan tinggi negeri, tapi biaya hidup, kos, laptop dan lain sebagainya, bahkan resiko kalau gagal pada akhirnya keluarga mereka nggak akan makan. Artinya itu bikin banyak yang nggak berani untuk ambil resiko pada akhirnya, bukan? Itu bukan ilusi, tapi itu realita yang terjadi. Lalu mari kita masuk sebenarnya kontekstualisasi kita debat ini apa sih? Satu, kita harus ngerti lapangan kerja formal bernilai tinggi itu seperti apa. Aku rasa ini adalah gimana pada akhirnya kita mendapat kerja resmi, punya perlindungan dan punya pendapatan yang relatif stabil pada akhirnya, seperti kita bekerja di sektor energi terbarukan ataupun di sektor kesehatan dan digital dan lain sebagainya. Tapi yang kedua, kita harus ngerti bantuan konsumtif jangka pendek itu seperti apa. Aku rasa ini adalah insentif dari pemerintah pada akhirnya buat jaga daya beli masyarakat agar gak jatuh dan lain sebagainya melalui subsidi pangan, energi dan lain sebagainya juga. Tapi yang ketiga, kita harus ngerti kata memprioritaskan itu seperti apa. Aku rasa memprioritaskan di sini adalah ketika kita memfokuskan atau memberikan alokasi anggaran, kebijakan dan fokus pada politik negara kepada suatu hal tertentu. Dalam hal ini kita memfokuskan untuk memberikan bantuan konsumtif kepada masyarakat kita pada akhirnya. Lalu mari masuk di pembikaian kami. Satu, aku rasa prioritas itu adalah soal gimana urgensitas yang terjadi di status quo, waktu dan dampaknya langsung juga pada akhirnya. Sekarang kita lihat banyak negara-negara ekstrim, banyak negara banyak ekstrim karena pada akhirnya dan rentan goncangan ekonomi yang nggak bisa nunggu 5 hingga 10 tahun pada akhirnya buat hasil dari penciptaan kerja ini. Artinya apa? Dampaknya aku rasa kita sedang bahas gimana konteks negara berkembang dengan pendapatan ke bawah pada akhirnya. Artinya ini bakal ngasih dampak yang besar buat stabilitas, produktivitas, dan kondisi buat kerja formal itu pada akhirnya. Lalu aku rasa gimana parameter kami buat mengukur hal ini? Satu, aku rasa parameter yang kami gunakan adalah gimana padanya penurunan kemiskinan ekstrim itu akan terjadi. Aku rasa BPS akan pakai pengukuran ini, parameter ini ya. Kalau ini turun artinya ya daya beli kita akan terjaga juga pada akhirnya. Tapi yang kedua, aku rasa parameternya adalah tingkat partisipasi sekolah. Artinya kalau anak nggak putus sekolah dan ada bantuan, artinya investasi untuk sumber daya manusia juga akan jalan juga. Tapi yang ketiga, aku rasa parameternya adalah tentang stabilitas ekonomi rumah tangga pada akhirnya. Artinya lihat data konsumsi BPS per krisis hari ini. Kalau ini nggak anjlok, artinya ya bantuan berhasil untuk shock our software pada akhirnya juga. Lalu mari kita lihat gimana komparasi di sisi kita akan lebih baik. Oke, aku rasa satu, komparasi kami adalah soal kecepatan. Pada akhirnya juga bantuan ini akan berdampak pada hitungan bulan bukan. Kerja formal bernilai tinggi 5 hingga 10 tahun. Orang yang lapar tuh nggak bisa nunggu untuk 10 tahun juri pada akhirnya. Tapi kedua, dari sisi urgensi gimana komparasi ini sisi kami akan baik. Aku rasa kalau orang mati kelaparan ataupun putus sekolah hari ini, artinya ya nggak akan ada sumber daya manusia yang isi kerja formal itu besok hari atau di masa depan pada akhirnya juga. Maka mereka gagal dalam membangun kasus mereka. Lalu masuk di argumentasi saya. Satu, aku akan jelasin apa sih masalah, gimana pada akhirnya masalah kelangsungan hidup itu lebih dari masalah produktivitas jangka panjang pada akhirnya juga. Sebelum itu, satu, aku rasa orang yang kelaparan tuh nggak bisa bayar kontrakan karena pada akhirnya mereka nggak punya kemampuan kapabilitas yang sebesar itu pada akhirnya. Mereka nggak punya akses kesehatan, maka pada akhirnya mereka nggak akan produktif juga pada akhirnya. Artinya ini nunjukin kepada Anda bahwa bantuan konsumtif itu berfungsi sebagai stabilitas ekonomi atau stabilitas otomatis pada akhirnya juga. Tanpa
Tanpa itu, aku rasa kemiskinan tuh akan semakin masif pada akhirnya, sehingga ketika kemiskinan ini sudah masif, maka kriminal akan naik pada akhirnya juga. Banyak anak akan putus sekolah, akan ada permasalahan gizi dan lain sebagainya di status quo kita, dan justru ini akan menghancurin supply untuk tenaga kerja formal di masa depan pada akhirnya juri. Nampaknya apa? Kita lihat kasus 1998 dan COVID-19 yang terjadi kemarin. Ini negara yang punya jaringan pengaman sosial yang baik, yang kuat, recovery-nya tuh akan lebih cepat kan pada akhirnya, karena ya daya beli masyarakat mereka nggak anjlok pada akhirnya juga. Tapi yang kedua, gimana mekanisme dari kami? Oke, karena ini adalah mosi proposal, aku rasa aku akan bawakan mekanisme di gimana pada akhirnya ini akan menjadi sisi kita pada akhirnya juga. Satu, aku rasa bantuan konsumtif jangka pendek ini bakal diberikan untuk siapa sih? Aku rasa ini akan diberikan untuk masyarakat dengan pendapatan menengah ke bawah dan lain sebagainya. Tapi yang kedua, gimana pemberiannya? Aku rasa pemberiannya adalah aku rasa ini bakal dikasih setiap kepala rumah tangga sekali, karena ya negara berkembang itu punya kapabilitas yang sebesar itu pada akhirnya untuk ngasih bantuan atau insentif kepada rakyatnya berupa bantuan konsumtif jangka pendek pada akhirnya juga. Artinya apa? Artinya ya ini akan diberikan sekali pada setiap keluarga dalam setahun misalnya. Lalu tapi yang ketiga, kenapa ini harus diberikan kepada masyarakat dengan pendapatan menengah dan ke bawah? Karena aku rasa kalau nggak ada pemberian bantuan ini pada akhirnya, maka dampaknya kepada aktor rentan di sini. Tapi sebelum itu kita harus ngerti aktor rentan di sini itu siapa. Aku rasa aktor di sini adalah masyarakat dengan kondisi finansial menengah ke bawah, yang mereka nggak punya kapabilitas sebesar itu dalam sisi ekonomi dan finansial untuk gimana padanya ya mereka untuk menstabilkan kehidupan atau ekonomi juga pada akhirnya. Maka aku rasa ini akan diberikan kepada orang-orang yang mereka yang sedemikian pada akhirnya juga di status quo pada akhirnya. Tapi yang terakhir, di mana ini bakal diberikan? Aku rasa ini bakal diberikan ke seluruh penduduk negara yang ada di negara berkembang pada akhirnya, buat jaga daya beli masyarakat agar gak anjlok juga pada akhirnya. Karena kita sadari bahwa ya pada akhirnya kalau daya masyarakat akan anjlok, maka ini akan berdampak ke perekonomian kita pada akhirnya juga. Seperti yang aku bilang tadi bahwa ya kalau kita lihat di data BPS ketika anjlok, artinya ya daya masyarakat itu turun. Ketika ini terjadi, maka akan terjadi kriminalitas dan juga gak akan ada stabilitas di negara kita, karena palingnya ya kita sadar bahwa akan ada hal-hal yang negatif yang akan terjadi dari hal itu. Maka kami bangga sebagai tim kontra.